Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada yang masih setia bersama dengan kami dalam doa pagi GKI Pondok Daud Solo. Mari sama-sama saya ajak untuk kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita, memberikan korban ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Sepakat sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu limpah atas setiap kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini Kau berikan satu kesempatan lagi untuk kami menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini dan kerinduan hati kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian, penyembahan kami. Bila hatimu disenangkan, hatimu disukakan atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini hati kami, hati yang menyembah. Kami rindu Tuhan, hatimu disenangkan atas setiap pujian kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu pagi hari ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini terus alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yakini dan imani bahwa kasih-Nya terus ada bagi setiap hidup kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, terus fokus pandang Yesus. Dia yang akan memberikan pengharapan, kekuatan, semangat baru dalam hidup kita. Firman-Nya berjanji bahwa Dia Yesus akan memenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
melewati segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Kau sungguh baik bagi kami. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya, muliakan Dia. Allah yang baik, Kau selalu ada bagi setiap kami. Kau selalu ada menuntun langkah kami, Yesus Tuhan. Kami perlukan tuntun langkah kami, pegang setiap kami. Haleluya, Engkau Allah yang menjadi harapan bagi setiap kami. Engkau Allah yang terus ada bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Jalan sendiri, kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau, pimpin setiap hidup kami, pegang setiap tangan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Hiara lama shikara lama yara lama siara lamo, hinara lama syara lamo. Jesus, kami percaya Tuhan bahwa tangan kuat yang memegang setiap kami, bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami terlalu yakin bahwa Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini, buat perjumpaan yang indah dan manis bersama dengan Yesus kekasih hati kami. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami sebentar mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh firman-Mu atas hamba-Mu sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasih karunia dalam kesabaran. Langsung saja kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal kedua. Kitab 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia
jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wah, ini iman tingkat tinggi. Ini ilmu tingkat tinggi menurut saya. Karena ini luar biasa, saudara-saudara. Sebetulnya, konteks daripada ayat ini adalah tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi penderitaan Kristus itu sebagai teladan bagi kita yang percaya kepadanya. Wah, kembali lagi saudara-saudara, tema yang saya sampaikan hari ini adalah kasih karunia dalam kesabaran. Jadi penderitaan Kristus dari dia sebelum disalib sampai terucap kata sudah selesai, dia menderita dengan sabar, dia menanggung demi kita. Dia melakukan kebenaran tetapi dia tidak bersalah, dia menerima keadilan dan dia hanya untuk kita saja. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita belajar dalam terjemahan lain, ayat yang ke-19 di sana dijelaskan, ayat yang ke-19 ya, perhatikan. Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Itu artinya. Jadi Tuhan Yesus menerima perlakuan tidak adil sehingga dia disalibkan. Dia dengan sabar, itu hanya untuk kita. Dan kita sebagai pengikutnya, kalau kita melakukan kebenaran, kita menerima ketidakadilan, dan kita sabar menanggungnya, kita ada dalam kasih karunia-Nya. Ya, ini ayatnya. Ini ilmu tingkat tinggi, saudara. Orang-orang yang memiliki iman yang levelnya tinggi, dia mengalami seperti ini, seperti Rasul Paulus. Dia bukan cuma mengajarkan, tapi dia mengalaminya. Ketika menyampaikan kebenaran, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran, tetapi dia justru menerima ketidakadilan, dan dia sabar menanggung penderitaan itu. Ayat 19, dia ada dalam kasih karunia Allah. Sabar menanggung penderitaan. Dan dia tidak menerima keadilan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, hendaknya level iman kita semakin hari semakin bertambah. Jangan sedikit-sedikit ketika kita menerima sedikit saja ketidakadilan, kita sudah mencak-mencak, panggil pengacara, panggil ini, panggil itu. Menerima ketidakadilan sedikit saja dari bos kita, kita sudah mencak-mencak, jelek-jelekin bos kita, nyindir-nyindir bos kita. Kita baru sedikit saja menerima ketidakadilan dari teman kita, kita sudah gosip sana, gosip sini, jelek-jelekin. Gimana kita mau naik level iman kita, men? Gimana? Nah, orang yang sabar dalam penderitaan, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi justru menerima ketidakadilan, dia sabar menanggungnya. Firman Tuhan katakan, dia dalam kasih karunia Allah. Inilah teladan yang diberikan kita, yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena konteksnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita menerima ketidakadilan, baru seujung kuku saja, tidak usah mencak-mencak deh. Gak usah gosip sana, gosip sini, jelekkan sini, apalagi sampai demo-demo. Aduh, kan kasihan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, meskipun dia menyampaikan kebenaran, tetapi justru menerima ketidakadilan, dan dia sabar dalam penderitaan itu, kata firman Tuhan, dia menerima kasih karunia Allah. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Ternyata di sini orang yang sabar, meskipun diperlakukan tidak adil, dia dalam kasih karunia Allah. Wow, loh kenapa saudara-saudara loh? Ini ayat ke-20, perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Loh itu luar biasa bedanya kita dengan orang lain itu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau kita menerima ketidakadilan sedikit saja, kita udah mencak-mencak, panggil pengacara, demo segala macam. Aduh, sayang sekali. Tapi kalau kita dengan sabar, karena di sini Yesus pun dengan sabar menerima penderitaan demi kita, dia melakukan kebenaran, tetapi menerima ketidakadilan, dia sabar hanya untuk kita. Kita pengikutnya, hendaknya kita mengikuti teladannya. Kalau kita dalam satu situasi yang sulit, hendaklah kita bersabar dalam hidup ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang sabar itu melebihi pahlawan.
Kok bisa Pak? Ada ayatnya, mari kita buka. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Coba buka saudara-saudara. Dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Perhatikan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini kitab Amsal, kitab puisi, di mana kitab ini berdiri sendiri. Artinya ayat sesudah sebelumnya itu berbeda. Itu maksudnya, berdiri sendiri. Jadi ini artinya di sebuah gambaran bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita menerima ketidakadilan sedikit saja, gak usah mencak-mencak, serahkan sama Tuhan. Anda pada waktu itu berada dalam kasih karunia. Kenapa? Karena orang sabar itu melebihi seorang pahlawan, saudara-saudara. Suatu ketika di sebuah negeri ada seorang kakek tua yang bijaksana, dan dari negeri-negeri lain, dari tempat-tempat lain datang kepada kakek tadi untuk minta nasihat. Satu ketika ada seorang muda yang datang kepada kakek tua, berkata, "Pak tua, kakek tua, saya ini orangnya labil, emosinya labil, gampang marah, emosinya begitu cepat tersulut ketika ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan." Dia berkata seperti itu, orang muda tadi berkata seperti itu, dan kakek tua tadi memberikan nasihat dengan nada yang lembut tetapi tegas. "Jika engkau dalam kondisi marah, lakukan hal seperti ini. 7 langkah mengendalikan amarah. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah, dan lakukan berturut-turut sebanyak 7 kali. Sesudah itu barulah kamu boleh mengambil keputusan." Ini nasihat kakek tua tadi. Orang muda tadi pun dengan sedikit bahagia dia mendapatkan solusi, dan akhirnya dia pulang di larut malam. Dan ketika dia sampai ke rumah dengan wajah yang lesu, badan yang capek, ya toh, perut yang lapar, berharap ada makan malam dan air hangat untuk dia mandi malam. Dia pulang, buka pintu, begitu dia masuk ke kamar, dia lihat istrinya tidur dengan seorang lain di balik selimut. Wow, marahnya begitu luar biasa. Dia seperti disambar geledek, karena pada dasarnya dia orangnya labil, orang emosional sekali. Marahnya begitu luar biasa. Wah, dan yang ada di pikirannya pikiran jahat. Perhatikan, orang yang suka marah, cepat marah, pikiran cepat berpikiran jahat, berpikiran kotor, bahaya, hati-hati. Jangan cepat marah, karena pikiranmu bisa dikuasai iblis. Nah, dia marah begitu luar biasa, marah. Tetapi dia ingat pesan kakek tua yang bijaksana tadi. Waduh, iya ya. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah, lakukan berturut-turut. Sebelum selesai, jangan ambil keputusan. Tetapi sudah selesai, baru kamu boleh ambil keputusan. Waduh. Dia menarik napas, dia pun mundur 7 langkah sambil dia hitung 1, 2, 3. Maju 7 langkah, 1, 2, 3. Sambil dia hitung 7 kali berturut-turut. Dan yang ke-7, karena ada suara kegaduhan, istrinya pun tadi terbangun. Dan si orang muda tadi pun selesai berhitung. Ternyata ketika istrinya bangun, dia buka selimutnya. Ternyata dia tidur dengan ibunya yang sudah rindu dengan anaknya. Wow, orang muda tadi, dia lega rasanya. Dan dia selesai melakukan tugasnya. Untung dia tidak mengambil keputusan di saat emosi yang meledak-meledak. Coba kalau dia mengambil keputusan di saat emosi yang meledak-meledak, dia akan mengalami penyesalan seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Ini sebuah gambaran. Artinya orang yang sabar itu digambarkan terjemahan lain, orang yang melebihi seorang prajurit yang perkasa sekalipun. Itu gambarannya. Itu ilustrasinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tanpa kesabaran kita akan mudah terjebak dengan komunikasi negatif. Tanpa kesabaran kita akan mudah terjebak dengan tindakan-tindakan yang konyol yang mengakibatkan penyesalan dalam hidup kita seumur hidup. Tanpa kesabaran. Jadi dalam hidup kita, gunakan kesabaran. Yesus pun sudah sabar menanggung penderitaan kita di kayu salib sampai dia berkata, "Sudah selesai." Wow, luar biasa. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam hidup ini, mari saudara-saudara, jangan kita mudah sedikit saja menerima ketidakadilan, kita sudah mencak-mencak begitu luar biasa. Jangan saudara. Tetapi ikutilah teladan Kristus. Teladan Kristus. Kita gunakan kesabaran, karena orang sabar itu melebihi seorang pahlawan, saudara-saudara. Melebihi seorang yang berebut kota. Melebihi seorang yang gagap perkasa sekalipun.
Karena sabar itu mahal. Karena sabar itu adalah mutiara kehidupan yang pantas kita miliki dan harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Karena kesabaran itu adalah sebuah kematangan mental. Kalau kita sebagai orang percaya, kematangan mental kita belum dalam kesabaran, wow, kasihan. Kita akan terjebak dengan emosional. Kita akan terjebak dengan komunikasi negatif. Kita akan terjebak dengan tindakan-tindakan yang mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Hati-hati. Pesan saya kepada saudara-saudara dimanapun berada, tetaplah bersabar. Karena orang yang bersabar melebihi seorang pahlawan. Karena orang yang bersabar, dia dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.